Cerita ini mengambil setting 18 tahun setelah peristiwa di film pertama. Setelah 18 tahun mengembara dan menghilang, Julian muncul dari pensiunnya dan melakukan perjalanan ke kota Peking, di mana dia akan kembali dan menjaga pedang Green Destiny, pedang legendaris dari mendiang kekasihnya Li Mubai yang tewas di akhir film pertama. Di perjalanannya, kereta Julian diserang oleh beberapa prajurit dari klan Teratai Barat dari kuil Hades. Saat melawan mereka, seorang penunggang kuda bertopeng datang membantunya dan bersama-sama mengalahkan semuanya. Lalu Julian membuka topeng salah satu dari mereka, yakni seorang pemuda bernama Wei Fang. Namun dia dibiarkan pergi. Sementara pria bertopeng juga ikut pergi. Saat Wei Fang kabur melewati hutan, dia didekati oleh seorang penyihir buta yang memintanya untuk membawanya menemui pemimpin kuil Hades. Setelah bertemu dengan pemimpin Hades yakni Dai, penyihir ini ngejelasin jika pedang besarnya itu bisa dilampaui oleh pedang Green Destiny dan menyarankannya jika ingin menguasai dunia persilatan, dia harus mendapatkan pedang itu yang kini disimpan di House of Tea, rumah saudara kaisar. Dai awalnya nolak karena nggak mau untuk berurusan dengan militer. Tapi penyihir ini menyuruhnya mengirim Wei Fang saja, karena dia dan pedang itu sudah terikat oleh takdir itu sendiri. Sementara itu, Julian tiba di kota Peking dan dibawa ke House of Tea. Di sana dia bertemu dengan putra Ti, yakni Ti Fang. Dia menyapa Su dengan hangat dan mengungkapkan bahwa pedang Green Destiny dipajang di rumah. Dan sebenarnya, Ti ini adalah murid dari Julian dan Li Mubai. Dulu keduanya adalah pelatih dari perguruan Iron Way. Namun setelah kematian Li Mubai dan kepergian Julian, Iron Way bubar nggak ada sisa dan nggak tahu pada kemana. Malam itu Wei Fang menerobos masuk ke dalam rumah dan mencoba mencuri pedang Green Destiny. Di saat yang sama, seorang wanita datang dan ikut mencuri. Dan yang terjadi, keduanya gelut. Setelah itu si wanita melihat tanda di dada Wei Fang yang mengalihkan perhatiannya dan membuat keributan. Dia langsung cari aman dan berlagak seperti pahlawan. Kemudian Julian dan anggota lain datang lalu menangkap Wei Fang. Dan dia juga curiga dengan si wanita ini yang dianggap mencurigakan. Setelah itu Su bertanya siapa si wanita ini. Dan si wanita ini bernama Snowface. Dan kedatangannya ke sana untuk memberi penghormatan ke mendiang Tuan Ti. Dia juga meminta Shu mengajarinya jurus pedang, yang akhirnya ditolak mentah-mentah karena Shu udah gak jadi guru lagi. Besoknya Wei Fang yang lagi ditahan ini ngancem, buat biarin dia lepas dan membawa pedangnya. Jika enggak, maka pasukan Dai dari kuil Hades akan menyerbu tempat mereka dan menghabisi semuanya. Mendengar itu, Julian langsung meminta Ti untuk memindahkan pedang Green Destiny ke kuil Wudang. Tapi Ti menolak, karena menurutnya, pedang itu akan aman di tempatnya. Dia juga nggak bisa minta bantuan kaisar, karena kaisar lagi sibuk ngurusin perang lawan pemberontak. Kemudian Su meminta penjagaan lebih dan meminta pengunjung untuk keluar dan berjaga-jaga jika sewaktu-waktu pasukan Dai menyerang. Lalu Su menulis pengumuman untuk mengajak para pendekar yang bersedia membantunya melindungi pedang bersejarah dari kuil Iron Way. Sementara itu, di sebuah kedai, seorang penunggang kuda bernama Meng Xizhao datang
dan menempelkan selebaran milik Julien, berharap ada orang yang ikut membantunya. Lalu seorang petualang menawarkan 30 pendekar pedangnya untuk ikut dengan imbalan bayaran yang tinggi. Ya langsung ditolak oleh Meng Shizhao karena pengumuman itu nggak cocok untuknya. Ya udah deh, petualang ini langsung angkat senjata nantangin Shizhao. Tapi ternyata dia juga dibantu oleh 4 prajurit yang ikut bergabung dengannya, yakni Tartelma dari Kedai, Silver Datsi dari Fuzhou, Thunderfist Chen dari Zhejiang, dan Flying Blade dari Shantung. Dan duel pun dimulai. Setelah kekacauan itu, Shizhao langsung mengumpulkan rekan barunya dan mengajaknya ke House of Tea. Di lain tempat, Sulian memulai pelatihannya dengan Snowface karena dianggap dia berpotensi dan bisa membantunya. Lalu nggak sengaja Su lihat gerakan Snowface yang cukup familiar dan ditanyai siapa gurunya. Dan ternyata gurunya ini adalah teman lama Julien, yakni seorang pendekar pedang legendaris bernama Han Mei. Setelah itu Snowface lanjut latihan sendiri. Singkat cerita, malam itu Shizhao dan rekannya sampai di kota Peking, tepatnya di House of Tea. Sulian yang menyambutnya kaget melihat Meng Shizhao atau biasa dipanggil Silent Wolf, mantan tunangannya ini masih hidup, yang telah dianggap meninggal jauh sebelum film pertama, dibunuh oleh Dai. Setelah itu Shizhao menemuinya dan menjelaskan bahwa dulu dia sangat mencintai Julien. Namun dia tahu bahwa cinta sejati Julien adalah Li Mubai. Dan dia berpura-pura mati saat duel melawan Dai di puncak gunung. Kemudian mencari pencerahan dan menghilang. Karena dia tahu, selama dia masih hidup, Li Mubai gak akan mencintai Julien. Nah jadinya, dia berkorban agar cinta sejati bisa bersatu. Dan ketiganya ini dulu belajar di tempat yang sama. Tapi ya gitu, kena cinta segitiga. Namun udah berpura-pura mati sekalipun, Li Mubai tetap gak menikahi Julien, walaupun sama-sama cinta. Ya karena bagaimanapun, Shizhao mencintai Julien dan dia gak mau ngerebut. Tapi Julien udah melupakan semua itu dan meminta Shizhao untuk fokus untuk apa dia di sana. Besok malamnya Dai mengamuk karena Wei Fang gagal dalam misinya. Lalu mengirim prajurit elitnya yakni Mantis untuk mengambil pedang Green Destiny. Sementara di dalam House of Tea juga lagi ngatur strategi. Karena mereka tahu kota Peking lagi diserang dan House of Tea akan terancam. Dan bener aja, anggota kuil Hades langsung nyerbu House of Tea. Dan dalam pertarungan itu Tartelma dan Silver Datsi terbunuh.
Snowface yang saat itu menemui Wei Fang diserang oleh Mantis. Lalu Wei Fang ngasih tahu pedang Green Destiny ada di dalam. Sementara itu, si penyihir juga lagi nyari pedangnya. Tapi dia masuk perangkap dan Tifang gak sengaja datang, membuatnya disandera dan meminta Su untuk menyerahkan pedang itu. Lalu membunuh Tifang karena Su menolak menyerahkan Green Destiny. Acara pemakaman diadakan. Saat para penghuni lagi berduka setelah kehilangan rekannya, Snowface menemui Wei Fang dan menjelaskan hubungannya dengan masa lalu Wei Fang. Bahwa ibu kandungnya adalah pendekar pedang legendaris bernama Han Mei. Dia dulu bekerja sebagai pengawal selir di kuil Hades. Saat bayinya lahir, dia seneng banget karena anaknya laki-laki. Namun gak lama setelah itu, bayinya ditukar dengan bayi Snowface oleh ibunya yang seorang selir. Setelah itu Han Mei ditinggalkan oleh majikannya, lalu mengangkat Snowface sebagai putrinya sendiri. Tapi Han Mei gak berhenti terus nyari Wei Fang, dan akhirnya tahu putranya berada di kuil Hades, dan dia mencoba menantang Dai untuk mencari putranya. Namun dia terluka parah saat itu dan meninggal saat sampai di rumahnya. Sebelum meninggal, dia meminta Snowface untuk menemukan Wei Fang. Wei Fang kaget dong, ternyata orang yang selama ini dia bela adalah pembunuh ibunya. Tengah malamnya, Snowface malah melepaskan Wei Fang dan memintanya pergi dan jangan kembali ke kuil Hades. Namun gak diduga, Wei Fang malah mencuri Green Destiny dan kembali ke kuil Hades. Beruntungnya si Zhao tahu hal ini akan terjadi, dan dia melacak bocah itu dan mereka bertemu di danau beku. Keduanya lalu bertarung. Tapi nggak lama setelah itu, guru Wei Fang yakni Iron Crow datang membantu. Walaupun 2 lawan 1, mereka tetap nggak ada apa-apanya. Lalu Iron Crow meminta Wei Fang untuk pergi dan menyerahkan si Zhao kepadanya. Dan ya udah deh, gurunya ini pun tewas. Sementara si Zhao hanya terluka kena sayatan pedang. Besoknya Wei Fang kembali ke kuil Hades dan membawa pedangnya. Wei Fang kelihatan akan menyerahkan pedang itu ke Dai, tapi kemudian mencoba membunuh Dai untuk membalaskan dendam ibunya walau akhirnya kalah. Sulian dan yang lainnya datang ke kuil Hades untuk melawan pasukan Dai. Wei Fang lalu menyerahkan pedangnya ke si Zhao dan si Zhao melawan Dai kembali. Sementara Sulian melawan si penyihir untuk membalaskan dendam dan membunuhnya menggunakan keahliannya melihat ilusi penyihir. Di depan kuil Hades, Mantis membunuh Flying Blade dan Thunder Fist. Lalu dia melawan Snowface yang mengalahkannya, tapi dia juga terluka parah. Si Zhao yang bertarung lawan Dai di kuil akhirnya membunuh pemimpin itu dengan pedangnya sendiri saat dia meraih Green Destiny. Setelah kejadian itu, Snowface selamat dari lukanya dan bergabung dengan Sulian, Meng Shizhao, dan Wei Fang. Mereka lalu membawa Green Destiny ke pegunungan Wudang
di mana pedang itu akan aman dan happy ending.